Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayang Tinggi, NIM 1911320036. Saya salah satu mahasiswi di UIN Padmawati Soekarno Bengkulu, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 4. Baiklah, ini video yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling perorangan yang diampu oleh dosen Helmi Padmawati MPD Kons. Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Adapun tujuan bimbingan dan konseling dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tujuan umum, tujuan khusus, dan tujuan akhir. Yang pertama yaitu tujuan umum. Bimbingan dan konseling mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan pendidikan, yaitu tercapainya perkembangan kepribadian yang optimal dan harmonis di antara unsur-unsurnya yang meliputi fisik, mental, emosi, sosial, dan moral, bahkan spiritual. Kedua, yaitu secara khusus. Bimbingan dan konseling bertujuan membantu siswa dalam menentukan pilihan-pilihan yang tepat, sebab kesalahan dalam menentukan pilihan dapat menimbulkan masalah baru yang mungkin lebih buruk. Ketiga, yaitu adapun tujuan akhir bimbingan dan konseling adalah agar siswa yang dibimbing dapat membimbing dirinya. Menurut Helen A., ada beberapa fungsi bimbingan dan konseling, antara lain: pertama, fungsi pengembangan, yaitu membantu siswa dalam mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, dan wawasan, ilmu pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai luhur, serta keterampilan agar dapat berkembang secara optimal, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya. Kedua, fungsi penyaluran, yaitu membantu siswa dalam menyalurkan bakat, minat, kemampuan, aspirasi, atau cita-citanya. Penyaluran dapat diarahkan pada jenisan lanjutan sekolah, pemilihan jurusan, kegiatan ekstrakurikuler, dan lapangan kerja yang sesuai dengan minat, bakat, cita-cita, dan kepribadiannya. Ketiga, fungsi perbaikan, yaitu membantu siswa dalam memperbaiki kesalahan, kekurangan, kelemahan dalam cara berbicara, bersikap, dan bertindak, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Keempat, fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dalam rangka membantu siswa memperoleh penyesuaian dan memperoleh kemajuan dalam perkembangannya secara. Yang kelima, fungsi pengadaptasian, yaitu fungsi membantu staf sekolah, khususnya guru, untuk menyesuaikan program pengajaran dan program bimbingan kepada kebutuhan dan tingkat perkembangan serta aspirasi siswa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada saudari yang telah menepati janjinya, yang mana sebelumnya kita sudah berjanji lewat WA. Dan alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu langsung atau secara tatap muka. Baiklah, malam ini kita melakukan konseling, tapi sebelum melakukan konseling, mana baiknya kita memperkenalkan diri satu sama lain. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Perkenalkan, nama saya Dayang Gurati. Saudari bisa memanggil saya Mbak, Pak, ataupun saudari bisa memanggil saya Dai. Saya berasal dari Lingkaran dan sekarang saya sudah pindah ke Bengkulu. Tempatnya di Tugulu, Kirimat 2, Bengkulu. Saya salah satu mahasiswi di UIN Fatmawati Soekarno, prodi bimbingan dan konseling Islam semester 4. Nah, itulah sedikit perkenalan dari saya. Sekarang saya persilakan saudari memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Deni Andeta, bisa dipanggil Den, Deta, De, supaya lebih akrab. Saya salah satu siswa di SMK Negeri 3 Kota Bengkulu. Saya duduk di kelas 3 jurusan Tata Busana dan saya berumur 17 tahun. Saya anak keempat dari 4 bersaudara. Lahir di Bengkulu Selatan, Selumatalo. Sekarang saya tinggal di Kota Bengkulu. Saya pindah karena menjalani pendidikan di sini. Itulah sedikit perkenalan dari saya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada saudari yang sudah berkenan memperkenalkan diri. Di sini, berhubung saya lebih tua dari saudari, saya akan memanggil saudari dengan sebutan Dek saya, biar kita bisa lebih akrab bersama. Ya, boleh. Dan saya izin kepada saudari untuk memanggil Mbak saja. Baik, sebelum kita memulai konseling, Mbak izin bertanya kepada Adek. Sebelumnya apa Adek punya konseling di sekolah atau di luar sekolah? Sebelumnya belum pernah, bisa dikatakan ini konseling pertama saya. Baik, berarti ini pertama kalinya Adek atau perdana Adek konseling ya? Iya. Oke, sini apakah ada mengetahui apa itu konseling? Ya, saya sedikit mengetahui apa itu konseling. Konseling yaitu mencari atau memecahkan suatu permasalahan. Itulah yang saya ketahui tentang konseling. Oke, sudah sedikit tepat. Di sini Mbak akan melengkapi jawaban dari Adek, biar Adek bisa menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuannya tentang apa itu konseling. Di sini konseling atau pemulihan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh ahli pada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya permasalahan yang dihadapi oleh klien. Baik, sebelumnya terima kasih Mbak. Baik, selanjutnya Mbak persilakan Adek untuk menceritakan atau menyampaikan permasalahan yang sedang Adek hadapi saat ini. Saya akan mencoba menceritakan permasalahan yang saya alami saat ini. Tentang permasalahan keluarga yang mana keluarga saya saat ini sedang mendapatkan cobaan. Awal mulanya, kakak laki-laki saya yang bernama Maretos dan istrinya yang bernama Retnani. Mereka bertengkar karena permasalahan keluarganya. Dan emosi mulai memuncak sampai melibatkan anaknya yang bernama Kezia Rahmadani. Ia mengakibatkan kakak saya Maretos tidak bisa mengendalikan emosi lagi. Ia mulai memukuli istrinya. Namun pukulan tanpa sengaja itu malah mengenai anaknya Kezia. Ia mengenai ujung mata anaknya. Istri kakak saya yang melihat anaknya Kezia terkena pukulan dari suaminya langsung memeluk anaknya. Ia sangat marah sampai melaporkan kakak saya ke pihak yang berwajib. Ia menyuruh keluarganya membuat laporan ke Polsek Bumi Tinggi Kabupaten Talaut Kecil. Namun saat istrinya membuat laporan itu, kakak saya tidak mengetahuinya. Ketika hari mulai menjelang maghrib, tiba-tiba datang satu buah mobil polisi yang siap menangkap kakak saya.
Kakak saya yang sebelumnya pergi bekerja setelah pertengkaran yang terjadi siang tadi, langsung ditelepon ibu saya yang telah disuruh polisi yang siap menangkapnya. Ibu saya menelpon kakak saya dengan berkata, pulang dulu. Ada sesuatu yang terjadi. Jadi kakak saya mendengar itu langsung bergegas pulang. Sesampainya di rumah, ia langsung tertangkap tanpa basa-basi lagi. Dan sejak kejadian itu, orang tua saya selalu berupaya ingin mengeluarkan kakak saya yang berada di tahanan saat ini. Berbagai macam cara telah diupayakan, termasuk meminta maaf dan berdamai kepada pihak istri kakak saya dan juga pihak istri kakak saya, dan juga uang tanda damai sudah diserahkan. Berharap masalah bisa diserahkan secara kekeluargaan. Sayangnya ketika sudah berdamai, berharap tuntutan bisa dicabut, ternyata sudah tidak bisa lagi. Dikarenakan kasus kakak saya telah naik ke pengadilan. Setelah kejadian ini, keluarga saya mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Begitulah cerita dari permasalahan saya. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Adik Deni yang telah berkenan mempercayai Mbak untuk mendengarkan permasalahan keluarga adik saat ini. Maaf, sebelumnya Mbak boleh bertanya, awal pertengkaran kakaknya adik apa ya? Sebelumnya masalah awalnya dikarenakan kurangnya keuangan, sehingga istri kakak saya hilang kendali. Itulah penyebabnya mereka bertengkar. Di sini setelah mendengarkan cerita dari adik tadi, Mbak cukup paham dengan permasalahan yang adik alami saat ini. Di sini setelah mendengarkan cerita dari adik tadi, Mbak paham dengan permasalahan adik saat ini. Karena tidak bisa dipungkiri, masalah keluarga adik juga bisa berdampak terhadap sekolahnya adik. Ya dek, Mbak mengerti keadaan adik saat ini. Ya dek, di sini juga adik harus berpikir positif dan juga adik harus bisa lebih kuat dan tegar supaya adik tidak menambah beban pikiran keluarga adik. Ya Mbak, saya sudah bingung dengan situasi permasalahan keluarga saya saat ini. Ya dek, Mbak mengerti permasalahan adik saat ini. Ya Mbak, karena masalah ini saya pun juga ikut kepikiran dan sekolah saya juga terganggu karena pikiran saya Baik, setelah kita berdiskusi permasalahan adik tadi, Mbak mengerti keadaan adik saat ini, dan permasalahan ini menyuruh adik lebih dewasa lagi dan lebih sabar lagi, serta bagaimana adik menguatkan kedua orang tua adik biar beban mereka sedikit meringan. Ya Mbak, sebelumnya Deni mau bertanya, cara menguatkan itu bagaimana? Kecilnya yaitu adik menelpon kedua orang tua adik, menanyakan kabarnya bagaimana, serta bisa juga menanyakan udah makan atau belum, dan juga bisa adik mengasih solusi atau masukan tentang masalah keluarga adik. Seperti sabar bu, mungkin ini cobaan dari keluarga kita untuk memberikan keluarga kita kesabaran serta lebih baik ke depannya, dan mengetahui bagaimana caranya
menyelesaikan masalah secara kepala dingin. Sekarang kita hanya bisa berdoa untuk kakaknya Adek, agar kakaknya Adek di sana atau di dalam sel situ mendapatkan hidayah dan keluar dari sana bisa menjadi orang lebih baik lagi dan lebih sabar lagi ke depannya. Amin. Terima kasih ya Mbak atas solusi yang telah Mbak berikan. Nah, sama-sama Dek. Selanjutnya, apakah masih ada hal yang mengganggu pikiran Adek saat ini? Alhamdulillah tidak ada lagi. Kalau seperti itu, alhamdulillah Dek. Dari konseling kita pada malam hari ini, sekarang bagaimana perasaan Adek? Ya, sedikit lebih meringankan beban pikiran. Saya sangat berterima kasih atas solusi Mbak untuk malam ini. Sama-sama Adek, Mbak juga senang bisa membantu Adek dan memecahkan permasalahan Adek saat ini. Oke, itulah konsultasi kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Dan Mbak mohon maaf jika Mbak ada salah kata atau membuat hati Adek tersinggung. Mbak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya